Baiklah sobat calon guru semuanya, sebagai syarat berkas pendaftaran CPNS 2024 di sini ada beberapa berkas yang diharuskan untuk dibubuhi dengan e-materai. Nah, contohnya adalah surat pernyataan, kemudian surat lamaran kerja, dan juga surat-surat yang dipersyaratkan oleh masing-masing instansinya. Pada video ini saya akan berbagi pengalaman bagaimanakah cara pembelian dan juga pembubuhan e-materai, yaitu di situs meteraielektronik.com teman-teman. Ya benar, di sini nanti kita mulai dari pembuatan akun e-materai, kemudian langsung kita lakukan pembubuhan, dan juga kita upload di sscasnbkn.go.id. Bagaimana caranya? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel Calon Guru ini, silakan klik tombol subscribe-nya, dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga jika Calon Guru menyajikan update informasi terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat calon guru semuanya, di sini kita akan terapkan yaitu bagaimanakah cara pembelian e-materai di meteraielektronik.com, yaitu dengan menggunakan langkah-langkah seperti ini. Yang pertama yaitu kita nanti membuat akun e-materai di meteraielektronik.com. Kemudian setelah kita membuat akun, kita login akun meteraielektronik.com. Kemudian kita lanjutkan membeli kuota materai di meteraielektronik.com. Kemudian kita lanjutkan membubuhkan e-materai di dokumen persyaratan, yang sebagai contohnya di sini adalah yang biasanya dipersyaratkan untuk dibubuhi e-materai itu adalah surat pernyataan, surat lamaran. Kemudian bagaimanakah cara download dokumen yang sudah dibubuhi dengan e-materai. Kemudian bagaimanakah cara upload dokumen yang sudah dibubuhi e-materai di akun SSCASN. Nah, ketika kita sudah sampai di bagian tab unggah dokumen, di sini kita wajib mengupload yaitu persyaratan dalam bentuk dokumen dan juga file ya. Nah, di sini ada berbagai macam dokumen, beberapa yang wajib menggunakan e-materai. Sebagai contohnya yang pertama, surat pernyataan sesuai dengan persyaratan instansi yang sudah ditandatangani dan juga dibubuhi dengan e-materai. Dan di sini sebagai contohnya, kalau misalkan di instansi yang saya lamar ya, ini sudah diberikan untuk formatnya. Misalkan format untuk surat lamaran ini adalah yang seperti ini, kemudian format yang surat pernyataan itu yang seperti ini. Ini surat pernyataan 5 poin dan juga surat pernyataan yaitu tidak mengajukan pindah teman-teman. Nah ini, jadi teman-teman silahkan unduh dulu untuk format secara resmi di website instansi yang dilamar. Kemudian setelah itu, sebelum kita pembubuhan e-materai, jangan lupa. Nah di sini kan untuk perintahnya itu diminta diketik dengan komputer ya, diketik dengan komputer. Nah artinya apa? Kalau misalkan filenya ini dalam bentuk PDF misalkan, berarti teman-teman harus convert dulu menuju ke Microsoft Word. Kemudian silahkan diisikan namanya siapa, tempat tanggal dari siapa, dan seluruh datanya ini harus benar ya, disesuaikan dengan data yang kita masukkan di SSCSN dan juga data kependudukan kita. Nah selanjutnya setelah kita mengisikan seluruh datanya, jangan lupa di bawah ini teman-teman isikan, yaitu ditulis di mana, kemudian tanggalnya tanggal berapa. Untuk tanggal ini setelah pengumuman pendaftaran ya. Nah ini setelah tanggal pengumuman pendaftaran, kemudian di sini diisi nama lengkap, kemudian ditandatangani. Setelah itu silahkan di convert ke PDF. Kemudian bukan di convert PDF juga bisa, karena nanti dicetak ya. Silahkan di print, ditandatangani kemudian di print. Setelah di print nanti di scan, kemudian scannya itu kita siap untuk dibubuhi dengan e-materai. Jadi contohnya adalah seperti ini. Ini sudah kita isi, kemudian sudah kita scan. Ini isinya sudah kita ketik dengan komputer ya. Ini scannya kita upayakan scannya itu scan asli dari mesin scanner ya. Jadi jangan menggunakan cam scanner ataupun difoto dengan HP. Karena di masing-masing instansi tentunya memberikan himbauan sedemikian, yaitu menggunakan scanner yang asli, bukan menggunakan pendian kamera HP. Oke, kemudian di sini di bagian bawah jangan lupa ini adalah sudah ditandatangani ya. Sudah ditandatangani tanggal setelah tanggal pengumuman kemarin. Kemudian di sini untuk materainya nanti kita akan tempelkan di sini. Jadi materainya ini nanti nggak boleh menutupi dari tulisan ataupun juga tanda tangan ya. Kita bisa tempelkan di sini atau di sini. Yang jelas kita tidak boleh menutupi dari seluruh objek yang ada di sebelahnya ataupun juga di atasnya. Kalau misalkan kita ini sudah menyiapkan file PDF ini, maka kita bersiap untuk membuat akun e-materai terlebih dahulu. Kita bisa menggunakan website ini, yaitu meteraielektronik.com ya. Kemudian kita buka tab baru di sini. Kemudian kita buat akun e-materai.
Kemudian kita pastekan di sini linknya tadi, yaitu metrielectronic.com. Kemudian kita enter, kita tunggu proses loadingnya ya. Oke, ini ucapan selamat ke Metrai, kepada kita dari metrielectronic.com. Kemudian di sini kita karena belum punya akun, ini kita membuat akun dulu ya. Kita membuat akun dulu, kita klik di sini daftar sekarang, kita klik, dan selanjutnya di sini kita masukkan yaitu untuk data-data kita. Nah, ini kita masukkan nomor handphone ya. Kita masukkan nomor handphone, nanti akan dikirimi dengan kode OTP. Oke, di sini kita masukkan nomor handphone di sini. Kemudian di sini silahkan masukkan nama lengkap, kemudian masukkan membuat password ya. Kemudian di sini konfirmasi password. Nah, password antara yang password dan juga konfirmasi password ini harus sama teman-teman. Nah, setelah datanya berhasil kita masukkan dengan benar, kita cek teliti lagi, kemudian kita klik saya bukan robot. Kemudian kita klik lanjutkan. Oke, berhasil ya. Ini sudah berhasil sukses membuat akun. Oke, ini sudah sukses berhasil membuat akun. Berikutnya kita tutup. Oke, berikutnya kita akan diarahkan menuju ke tombol masuk. Nah, di sini masukkan nomor HP dan juga password yang tadi udah kita buat. Kemudian kita klik I'm not robot. Kemudian kita klik masuk. Nah, langkah berikutnya setelah kita berhasil membuat akun Metrai, kemudian setelah kita login Metrai, ini kan langsung akun kita ya. Ini coba kalian klik di sini, kalau ada tanda seperti ini. Nah, ini nama kita ya. Ini berarti kita sudah berhasil masuk ke akun Metrai yang tadi sudah kita buat. Nah, sekarang untuk beli Metrai kita scroll ke bawah. Nah, ini kita klik di sini ya. Untuk beli Metrai kita klik di beli Metrai. Kita klik beli Metrai. Nah, selanjutnya di sini ada berbagai macam opsi. Ini adalah untuk pilihan-pilihan harganya ya. Nah, ini satu keping Metrai ini adalah 10.000. Ini biaya layanannya ada 2.500 ya, lumayan juga nih. Kalau misalkan kemarin kita beli di Skill Academy itu sekitar 2.000 ya. Untuk tutorial cara pembelian di Skill Academy silahkan cek di kartu video ini ya. Oke, di sini untuk kuota Metrai kita klik sini kan. Nah, ini nanti pembubuhannya di sini. Oke, kita beli dulu ya. Kita akan beli satu dulu aja nih. Nah, ini untuk satu keping Metrai elektronik inilah 10.000. Kemudian inilah resmi dan juga terverifikasi. Kemudian Metrai dapat digunakan pada dokumen digital. Nah, untuk membeli Metrai ini kita klik di sini. Kita klik beli Metrai. Kita tunggu dulu prosesnya. Nah, berikutnya di sini sudah berhasil ya. Ini kita lanjutkan ke konfirmasi pembelian. Nah, kita masuk ke konfirmasi pembelian nih. Nah, berikutnya kita pahami dulu. Kita produknya Metrai, kemudian belinya satu keping, harganya 10.000. Kemudian ini untuk biaya layanan ternyata 2.500. Totalnya adalah kita nanti membayar 12.500. Nah, ini nanti ini kalian bisa pelajari syarat dan ketentuannya ya. Nah, ini kemudian kita klik lanjutkan. Nah, setelah kita memutuskan untuk beli satu, nah kalian silahkan disesuaikan. Untuk beli kuotanya itu disesuaikan dengan dokumen yang nanti akan memerlukan Metrai ya. Sekaligus juga untuk antisipasi ketika nanti ada dokumen yang keliru, mungkin kita ingin pembubuhan ulang atau bagaimana. Nah, untuk melanjutkan pembelian ini kita klik di sini lanjutkan. Nah, berikutnya di sini kita bayar ya. Untuk membayar ini kita lewat kris ini ya. Nah, detail pembayaran kris. Nah, ini cara transaksinya gimana nih? Yaitu buka aplikasi pembayaran, baik itu link aja, GoPay, ShopeePay, Oppo, Dana dan sebagainya. Kemudian kita scan nih. Kemudian kita pilih menu memindai QR kode, arahkan kamera dan seterusnya. Nah, itu teman-teman. Dan di sini kita sudah buka HP ya. Jadi ini HP aplikasi pembayaran saya akan menggunakan Dana. Itu adalah QR kodenya, kita akan scan. Jadi kita klik saja di sini ya. Ini adalah kita P ini. Kita klik di sini coba. P. Kemudian kita arahkan menuju ke QR kode. Nah, ini QR kodenya ya. Itu QR kodenya, coba kita klik di sini. Coba kita agak dekatkan ya. Oke, coba kita dekatkan dulu. Selanjutnya kita lakukan konfirmasi pembayaran. Kita tunggu dulu ya untuk konfirmasi pembayaran. Nah, ini benar ya, ini adalah 12.500 ya kan. 12.500 dengan kode kris tadi. Kemudian kita klik bayar di sini ya. Kita klik bayar. Oke, berikutnya kita masukkan dulu untuk passwordnya. Kita masukkan dulu untuk passwordnya. Kemudian kita cek apakah berhasil apa enggak. Kita bayar Metrai. Oke, nah ini pay to Metrai.
sudah berhasil. Nah, ini Materai Elektronik sudah berhasil ya. Oke, sekarang di sini kita bisa nanti saja. Oke, berikutnya di sini untuk saldo kita sudah berkurang ya. Sudah berkurang menjadi sekian. Nah, sekarang kita cek nih, kita cek untuk kuota Materai kita ya. Nah, sekarang kita cek untuk kuota Materai. Ini sudah berhasil kita bayar ya tadi. Nah, ini coba berikutnya di sini kita klik di bagian lihat kuota. Setelah kita berhasil membayar dan terverifikasi, maka kita klik di bagian ini, yaitu kuota, lihat kuota. Klik. Nah, ini kuotanya sudah masuk ya. Jadi kuota materai sudah masuk satu nih, yang baru saja tadi kita beli dan juga sudah kita bayar ya. Nah, ini adalah untuk kuota sudah masuk. Nah, berikutnya kita akan melakukan pembubuhan teman-teman. Setelah kuota materai kita sudah masuk di sini, berikutnya kita lakukan pembubuhan. Untuk pembubuhan itu kira-kira bagaimana? Nah, untuk pembubuhan ini kita klik di sini ya, pembubuhan ini. Kita klik pembubuhan, kita klik di sini pembubuhan dokumen, klik. Nah, ini adalah untuk ketentuannya. Jadi yang benar itu adalah materai itu seperti ini. Ini adalah contoh materai yang salah. Misalkan ya, ini tanda tangan, materainya ternyata menutupi objek, ini salah ya. Yang benar adalah materainya di sampingnya seperti ini. Oke, terkait tentang petunjuk ini silakan dibaca sendiri ya, kita sudah paham nih. Oke, selanjutnya kita klik saja saya mengerti. Nah, selanjutnya di sini kita upload dokumen. Kita upload dokumen, dipilih dokumen mana tadi yang akan kita bubuhi dengan materai. Kita klik di sini, upload dokumen ya. Nah, selanjutnya di sini kita bubuhi materai dokumennya. Kita upload dokumen di sini. Kita klik di sini. Kita cari dokumennya tadi yang mana. Silakan dicari dokumennya. Nah, tadi yang saya akan bubuhi materai itu adalah di sini, surat pernyataan 5 poin. Klik ini ya, surat pernyataan 5 poin ini. Nanti kita bubuhkan di sini. Kemudian kita klik open. Oke, sudah masuk ya, sudah masuk. Nah, di sini kita bisa cek untuk pembubuhannya dulu. Ini tampilannya seperti ini. Nah, di sini kita scroll ke bawah ya untuk menempatkan materainya. Scroll ke bawah. Oke, kita scroll. Nah, ini. Jadi materainya di sini ya. Materai di sini ini kita geser ya. Kita geser-geser nih, bisa ini. Oke, kita geser, kita tempatkan di sini materainya. Materai ini bisa ini nggak bisa ya kita kecilkan seperti tahun kemarin seperti ya. Ini adalah untuk dokumennya. Ini jangan sampai seperti ini ya. Kalau sini kan menutup ini salah. Nanti berujung teman-teman tidak akan lulus seleksi administrasi. Nah, kita letakkan di sampingnya gini, seperti contohnya tadi ya. Nah, tadi kan di depan kita sudah berikan contohnya ya. Oke, kita sini. Ini jangan sampai menutupi ya. Nah, jika dirasa sudah fix, maka di sini kita bubuhi. Nah, kita kan pembubuhan materai nih. Kita lanjutkan pembubuhan. Klik. Nah, selanjutnya di sini kita bisa, ini bersifat opsional, namun kita sebaiknya diisi juga ya. Misalkan jenis dokumennya apa. Misalkan di sini adalah kalian bisa pilih ya. Dokumen transaksi, kemudian akta pejabat, notaris dan sebagainya, pelunasan hutang, surat keterangan atau surat pernyataan. Karena saya surat pernyataan 5 poin pendaftaran CPNS ya, saya pilih yang di sini, surat pernyataan. Kemudian nomor dokumennya ini opsional, boleh diisi boleh enggak ya. Tanggalnya ini boleh diisi boleh enggak. Misalkan saya tanggali hari ini misalkan. Nilai dokumennya ini ada enggak nih, silahkan diisi ya, disesuaikan. Ini opsional, boleh diisi boleh enggak nih. Kemudian kita lanjutkan. Oke, sudah berhasil ya. Sekarang coba kita scroll ke bawah untuk melihat di previewnya. Oke, kira-kira penempelan materainya adalah di sini. Nah, ini. Nah, dirasa sudah fix, maka di sini kita lanjutkan. Kita lanjutkan ya. Kita klik lanjutkan. Nah, apakah Anda akan membubuhkan satu keping materai pada dokumen ini? Pastikan informasi pada dokumen sudah sesuai. Dokumen yang sudah dibubuhi dengan materai tidak dapat diubah. Nah, kita klik lanjutkan karena sudah saya periksa berulang kali ya. Saya klik lanjutkan. Oke, kita tunggu dulu untuk prosesnya. Di sini oke, sudah berhasil. Nah, berikutnya di sini masih dalam proses ya. Kita tunggu sampai di sini nanti sudah selesai ya. Ini nama dokumen surat pernyataan 5.2 nih. Oke, ini dalam proses. Ini nanti aksinya kalau misalkan proses sudah selesai,
Di sini nanti kita bisa unduh ya, aksinya unduh. Nah, ini kita untuk mengecek progresnya, teman-teman di sini klik refresh ya. Oke, refresh, sedang mengambil data. Nah, sekarang untuk dokumen yang sudah ber-eMatrai ini sudah ada, sudah kita bisa unduh. Kita download. Oke, ini ya sudah terunduh. Nah, ini adalah eMatrainya sudah. Jadi teman-teman ketika sudah membubuhi eMatrai, sudah mendownloadnya, maka file ini jangan pernah dikompres, jangan pernah di rename, jangan pernah diapa-apakan. Jadi langsung diupload ya. Jadi untuk penamaan itu memang seperti ini. Jadi kita abaikan saja. Ini adalah merupakan nomenklatur kode dari eMatrai. Kalau misalkan kalian ubah, nanti nggak bisa nih untuk kita upload di SSJASN, iya kan? Oke, ini ya kita sudah masuk ya. Coba kita buka nih. Nah, ini teman-teman, ini adalah untuk surat pernyataan tadi ya. Kita coba scroll ke bawah. Untuk materinya sudah ada atau belum? Nah, ini sudah ada ya materinya. Nah, berikutnya dari file yang sudah ada eMatrai, ini kita upload di SSJASN. Kita masuk kembali ke SSJASN tadi. Kita masuk ke SSJASN. Oke, tadi untuk surat pernyataan 5 poin ini adalah yang belum ada eMatrainya ini, ya kan? Yang sudah ada eMatrainya yang ini. Nah, sekarang kita upload. Yang kita upload yang sudah ada eMatrainya, yang sudah ada kode uniknya ini. Ini kode ini jangan di rename, jangan diedit, jangan diapa-apakan, jangan dikompres, langsung diupload saja ya. Oke, kita masuk ke SSJASN untuk upload file ini. Oke, inilah surat pernyataan 5 poin. Itu kita uploadnya itu di pertama ya, yaitu surat pernyataan 5 poin sudah dibubuhi dengan eMatrai. Kita klik unggah. Kemudian kita cari dokumennya tadi yang mana. Oke. Kemudian kita cari berkasnya. Nah, tadi yang ini kan, yang ada eMatrainya yang ini. Nah, ini yang sudah ada eMatrainya. Kalau misalkan kita upload keliru atau sudah diedit, sudah di-rename, atau mungkin nggak terbaca materinya ya, nanti kan akan gagal gitu ya. Kita coba dulu ya sebelum upload ini. Kita coba upload yang nggak ada eMatrainya, nanti akan terbaca nggak bisa. Open. Sedang memuat. Nah, ini nanti nggak akan bisa terupload ya. Nah, kita unggah yang ada eMatrainya, jangan sampai keliru ya. Ini suatu hal yang sangat penting sekali, jadi jangan sampai keliru untuk unggah dokumen. Jika teman-teman yang diunggah itu file yang tidak ada Matrai elektroniknya, atau file yang sudah dibuat eMatrai tapi diedit, di-rename atau dikompres atau apapun, maka tampilannya akan menjadi seperti ini. Peringatan, file yang diunggah tidak memiliki Matrai elektronik. Nah, baiklah. Nah, sekarang kita unggah, yaitu file yang ada materi elektroniknya, yang tadi sudah berhasil kita buka. Nah, sekarang kita unggah dokumen yang sudah benar, yang sudah ada eMatrainya tadi, tanpa rename, tanpa kompres, tanpa apapun. Jadi langsung kita klik unggah. Tadi materinya yang ini ya. Nah, ini yang ada kodenya ini. Nah, ini tampilannya, previewnya. Kemudian kita open. Nah, ini persentase masuk. Nah, sekarang kita berhasil mengunggah dokumen persyaratan daftar CPNS maupun juga P3K yang sudah ada eMatrai. Nah, setelah diunggah, teman-teman jangan lupa untuk dicek ya, jangan sampai filenya korup. Nah, kita cek, lihat di sini. Lihat. Nah, kita lihat ya, ini datanya sudah benar yang tadi. Kemudian scroll ke bawah. Dan di sini sudah ada matrainya. Nah, ini yang ada matrainya, ini yang bisa kita unggah di SSJASN. Nah, kira-kira demikian untuk cara penggunaan eMatrai di SSJASN. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Semoga teman-teman subscriber channel calon guru ini lulus semua ya, entah itu CPNS maupun juga P3K tahun 2024.